Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam equilibrium. Hari ini kita akan membahas akuntansi tentang jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dan kertas kerja dengan menggunakan metode HPP, yaitu seri yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Seperti kita ketahui, kita membahas tentang penyesuaian dan kertas kerja. Dalam hal ini, khusus penyesuaian ini adalah persediaan barang dagang dengan metode HPP. Sebelumnya di seri yang pertama, kita membahas dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan materi berikut ini. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian persediaan barang, yaitu dengan menggunakan metode HPP, yaitu kita ketahui bahwa metode penyesuaian persediaan barang dagang kemarin kita bahas ada dua, yaitu dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi, dan yang kedua dengan menggunakan metode HPP. Sekarang seri yang kedua yang kita bahas adalah metode harga pokok penjualan. Oke. Berarti unsur-unsur HPP yang ada 6 itu perlu kita perhatikan kembali. Antara lain apa saja unsur-unsur HPP itu? Persediaan barang dagang awal, yang kedua persediaan barang dagang akhir, ini biasanya ditaruh di bawah tapi saya suka di atas kalau terkait dengan penyesuaian persediaan barang dagang dengan menggunakan metode HPP. Yang ketiga yaitu pembelian, yang keempat beban angkut pembelian, yang kelima retur pembelian, dan yang keenam potongan pembelian. Unsur-unsur HPP ini harus Anda hafalkan, sehingga di dalam metode penyesuaian persediaan barang dagang dengan menggunakan metode HPP, maka unsur-unsur HPP ini harus Anda masukkan. Kalau di unsur-unsur ikhtisar laba rugi itu hanya dua, yaitu menyesuaikan persediaan barang dagang awal dan menyesuaikan persediaan barang dagang akhir saja. Sedangkan kalau di metode HPP, selain kita menyesuaikan persediaan barang dagang awal, kemudian menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, maka yang lain yaitu pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian maupun potongan pembelian ini juga harus kita sertakan yang 4 ini. 4 itu apa saja? Pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian, selain persediaan barang dagang awal maupun akhir, sehingga agak panjang penyesuaiannya. Sekarang kita kembali atau kita lanjutkan ke contoh soal yang pernah saya berikan, yaitu satu soal saja. Di dalam diketahui data penyesuaian PD Abimanyu pada 31 Desember 2020 sebagai berikut, yaitu diketahui persediaan barang dagang 25.500.000. Ini berarti sebagai persediaan akhir. Sedangkan raca saldonya diketahui seperti ini. Perusahaan dagang Abimanyu, kemudian akunnya dimulai dari kas ya sampai dengan harga pokok penjualan. Oke. Kemudian yang saya kuning-kuning ini nanti akan ada penjelasannya terkait dengan metode HPP. Ini saya bloknya kuning dulu juga biar seragam.
Kita lanjut. Dari data penyesuaian ini ya, dari data penyesuaian ini mulai kas sampai dengan HPP, kemudian diikuti dengan data penyesuaian, maaf tadi saya bilang dari neraca saldo ini, dari neraca saldo ya maksudnya, mulai kas sampai dengan HPP, kemudian diikuti dengan soal, yaitu diketahui data penyesuaian persediaan barang dagang 25.500.000. Ini kita ingat bahwa ini adalah apa itu namanya, persediaan akhir. Maka kita susun jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Nah, langkahnya demikian. Sekaligus ini merupakan rumus bagi Anda, yaitu penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode HPP. Ini rumusnya sekaligus angka-angkanya saya tuangkan. Yang pertama, yang disesuaikan adalah persediaan awal dengan debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagang awal. Ini mirip dengan metode ikhtisar laba rugi, cuma ini diganti HPP. 28.500.000 diperoleh dari mana? Dari sini. Ini. Nah, persediaan barang dagang awal 28.500. Yang kedua yaitu memindahkan persediaan barang awal ke persediaan akhir, yaitu dengan cara mendebit persediaan barang dagang akhir ke kreditnya harga pokok penjualan. Oke, 25.500.000. Dari mana? Dari data penyesuaian. Nah, data penyesuaian yang ini 25.500. Maka jadilah seperti ini. Yang ketiga, menjurnal penyesuaian akun pembelian. Di mana kita lihat akun pembelian ini? Nilainya berapa? 71.200.000. Kita masukkan. Harga pokok penjualannya debit, pembeliannya di kredit 71.200. Kenapa pembelian di kredit? Yaitu mengenolkan, yaitu pembelian ke harga pokok penjualan. Ini kan bersaldo debit, maka kita pindahkan kebalikannya, yaitu di kredit. Nah, sebagai pengimbangannya apa? Di debit harga pokok penjualan. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat apa? Yaitu beban angkut pembelian. Ini di debit, berarti kita pindahkan ke kredit 2.500.000. Kita lihat. Nah, sama dengan pembelian, ini di kredit beban angkut pembelian 2.500.000. Pengimbangnya adalah harga pokok penjualan, di debit 2.500.000. Kita lanjutkan. Berikutnya apa lagi? Retur pembelian dan pengurangan harga. Di kredit 1.100.000, berarti ini dipindah ke debit supaya 0 ke debit, yaitu seperti ini. Retur pembelian di debit 1.100.000, pengimbangnya adalah di kredit harga pokok penjualan 1.100.000. Terakhir yang keenam yaitu potongan pembelian. Di kredit berarti ini harus kita pindah ke debit sebesar berapa? 1.900.000. Kita masukkan potongan pembelian di debit sama dengan retur ya. Kreditnya harga pokok penjualan, sama-sama angkanya 1.900.000. Saya ulang sehingga penampakan di jurnal penyesuaiannya seperti ini tampilannya. Nah,
Bisa dilihat kan? Ini jurnal penyesuaiannya. Harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang awal di kredit, dan seterusnya sampai potongan pembelian debit, harga pokok penjualan di kredit. Sekarang tampilannya di kertas kerja bagaimana? Kita lihat. Khusus untuk penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode HPP, maka tampilan di neraca lajur atau kertas kerja seperti ini. Nah, ini adalah sebelum dilakukan penyesuaian, ya. Bisa Anda lihat bahwa pembelian di neraca saldo masih ada, beban angkut masih ada, retur pembelian masih ada, potongan pembelian masih ada, terus ini persediaan barang dagang masih persediaan awal. HPP masih 0. Sekarang kita lihat. Ini pada bulan Januari, sekarang pada tanggal 31 Desember. Kita lihat. Nah, apa yang bisa Anda lihat? Pertama, persediaan barang dagang sudah berubah menjadi 25.500.000 yang dulunya, ya, saya ulang, yang dulunya yaitu 28.500, sekarang menjadi 25.500. Ya. Pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian 0 di sini. Ya. Angka-angka tadi yang muncul di angka ini masing-masing ini. Nah, ini ya. Setelah kita jurnal penyesuaian ini, angka dari pembelian, beban angkut pembelian, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, ini semuanya sekarang menjadi 0. Nah, itu perbedaannya dengan metode ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, Anda lihat HPP. HPP ini kumpulan dari perhitungan mulai dari ini 28 berapa tadi? 28.500, kumpulan dari 28.500 sampai dengan pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, karena sudah disesuaikan, pindah semuanya ke harga pokok penjualan. Itu untuk metode harga pokok penjualan. Sehingga penampakan kemudian di kolom rugi laba, maka nih Anda lihat. Pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian ini 0 di rugi laba. Selanjutnya harga yang muncul adalah HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu merupakan bagian dari beban. Karena itu saya masukkan di 531. Ada yang mengatakan bahwa harga pokok penjualan itu pengurang dari modal. Kadang ada yang menyampaikan itu ditulis angkanya 3 di depannya. Saya lebih suka ke 5. Itu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.